Portofolio saham gue berhasil naik hampir 200% dalam waktu 1 bulan. Dan di video kali ini gue bakal bagiin ya bagaimana caranya gue bisa cuan dari saham. Dan gue akan bagiin ini secara gratis dan gue juga nggak buka kelas apapun. Jadi buat kalian yang pengen nonton video kali ini silahkan tonton sampai habis ya. Let's go. Oke, nah di sini gue bakal bagiin gimana sih strategi bisa cuan dari saham. Ya ini ada beberapa kategori yang saham-saham apa aja yang bisa kalian beli. Ya mungkin kita langsung lanjut ya ke yang pertama. Yaitu yang pertama adalah saham IPO. Ya, jadi saham IPO ini adalah mirip kayak kripto. Kalau misalnya di kripto itu namanya coin listing ya, atau nggak disebut dengan ICO atau initial coin offering. Nah, jadi saham-saham IPO ini dia itu harganya sudah pasti ya. Pasti ya, kalau pasti lebih murah daripada intrinsic value. Ya, kalau misalkan underwriternya bagus, dia pasti bikin harga IPO-nya itu lebih murah dari intrinsic value, sehingga ketika sahamnya itu IPO, dia masih punya ruang untuk naik ke atas. Ya, soalnya kalau misalkan dia seorang underwriter itu ngejual ya dengan harga yang mahal, ya, dia itu nanti harga sahamnya nggak bisa naik takutnya, dan ujung-ujungnya si underwriter itu bakal menerima kerugian yang besar. Jadi kalau misalkan kalian itu beli saham IPO, itu udah pasti harganya lebih murah dari intrinsic value. Ya, jadi itu pada pasti ya bisa bikin kalian cuan. Dan menurut ya di Stockbit Snips ya dari strategi untuk masing-masing profit dari IPO itu kemungkinan besar chance-nya adalah 70% ya. 70% untuk dapetin profit. Ya, jadi kalau misalkan kalian belum nonton videonya bagaimana cara kalian bisa maksimalin cuan dari saham IPO, silakan tonton video gue sebelumnya karena gue udah sempat bahas di sana. Dan kemudian ya kalau kalian beli saham IPO, kalian juga harus pastiin ya saham ini buat yang invest atau untuk yang trading. Ya kalau misalkan untuk invest contohnya kayak CDIA atau koin ya yang narasinya memang bagus, yang punya value untuk masa depan. Kalau misalkan untuk trading ya saham-saham yang mungkin kita akan beli pada saat IPO dan kita akan jual beberapa hari setelahnya. Misalkan contohnya apa? Contohnya kayak Meri, ya kayak Pesat, ya kayak Blok. Ya itu kan ada momentumnya, ada hype-nya. Dan ketika hype dari IPO-nya selesai, underwriter-nya udah buang barang, ya kita akan buang juga. Nah itu yang disebut dengan trading. Ya, untuk strateginya gimana, lu harus belinya pas kapan, itu mungkin nanti kita bakal ceritain di lain waktu, karena kalau nggak keburu di videonya. Nanti kalau misalkan ada saham IPO lagi yang katanya rumornya ada kayak Blue ya dari BCA atau juga ada PT Gria Idola ya dari saham PAPP juga, nah itu layak lah buat kalian untuk beli ya. Dan yang kedua, kita lanjut, inilah saham yang tidak efisien atau undervalue. Ya, salah satu contohnya adalah saham backdoor. Backdoor itu adalah ketika perusahaan itu pengen IPO tapi nggak lewat jalur utama. Ya jadi dia jalur akuisisi perusahaan yang sudah IPO, terus dia rubah menjadi sebagai pemilik ya atau pemilik saham pengendali. Ya contohnya adalah backdoor. Jadi backdoor itu kenapa bisa sahamnya itu bakal naik? Karena misalkan perusahaan itu cuma 10M atau cuma 100M, tapi diinjek aset triliunan. Nah harusnya berarti kan harganya bakal naik kan? Karena dia diinjek aset ya sehingga pasti sahamnya jadi murah. Jadi makanya sahamnya masih bisa naik lagi. Nah itulah saham backdoor dan ini enak banget buat dibeli kalau misalkan tahu ya. Dan ini juga termasuk dari efficient market hypothesis yang artinya adalah semua informasi yang ada itu udah terrefleksi harganya di market. Ya jadi kalau misalkan saham backdoor ini kenapa harganya bisa naik ya karena informasinya itu belum terrefleks di harga market. Ya karena awalnya marketnya paling cuma 10M atau 100M, tapi ternyata diinjek aset triliunan, itu kan informasi baru ya. Jadi marketnya atau harganya itu harus bisa menyesuaikan ya ke harga yang pas. Dan ketika sudah menyesuaikan dan harganya udah pas, disitulah marketnya sudah menjadi efisien ya. Tapi kalau misalkan marketnya itu harganya masih sedikit ya, masih kecil, itu namanya disebut dengan market yang tidak efisien ya. Contohnya dari backdoor ini. Dan kalau misalkan juga contohnya misalkan kayak Cuan atau PTRO itu gimana? Kalau Cuan atau PTRO kan kemarin ada berita mereka itu masuk MSCI kan ya. Nah ini sebenarnya sudah efisien market hypothesis, dia udah efisien marketnya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena rumor mereka itu untuk masuk MSCI itu sebenarnya kan udah jalan dari sebelum-sebelumnya. Ya, jadinya orang itu udah beli duluan, udah front running duluan. Yang untuk mereka itu yang pengen mungkin spekulasi atau mereka yang dapat kabar ya, itu kan mereka udah beli duluan. Jadi ketika pengumumannya muncul, ya kalau Cuan dan PTRO ini masuk MSCI, ya ini sebenarnya bukan berita baru untuk market. Ya, jadi makanya itulah yang disebut dengan buy the rumor dan sell on news. Ya, kalau kalian itu baru beli ketika newsnya keluar, ya itu kalian bakal jadi cuci piring aja.
ya. Bukan berarti gua nggak boleh nyaranin kalian untuk beli, atau bukan berarti bahwa dua saham ini nggak bisa naik lagi, ya. Tapi idealnya lu itu beli ketika ada rumornya, buy the rumor dan sell on news. Ya jangan dibalik. Atau di sini, nih cuan. Dia itu kan pada saat pembukaan dia tuh harganya naik, ya. Orang itu euforia, tapi habis itu nggak lama turun. Ya, jadi seperti itu. Dan ketika pengumuman MSCI apakah dia bakal naik, ya naiknya cuma sedikit tuh, sisanya nanti dia turun. Karena marketnya memang sudah efisien. Mungkin orang-orang yang udah tahu rumor MSCI dia masuk MSCI, mungkin orang-orang udah beli di sini. Itu di bawah sini. Jadi memang dia naiknya sudah naik duluan gitu. Jadi buy the rumor dan sell on news. Terus kalau kayak gitu berarti apakah itu setara dengan value investing? Menurut gua enggak. Ya kalau value investing itu kan cuma nyari yang low PE, kalau nggak low PBV. Ya tapi kalau misalkan saham-saham yang seperti itu, yaitu saham yang murah tapi murah doang gitu. Karena kalau misalkan low PE atau low PBV atau low apapun itu kan berarti growth-nya itu rendah. Dan kalau growth-nya rendah itu kan berarti memang harganya nggak bisa naik banyak ya, naik tinggi. Dan di Indonesia itu ada lebih daripada 900 emiten. Dan kalau misalkan kalian itu beli saham yang murah, ya takutnya murah itu murah doang, murah selamanya. Ya karena orang itu lebih fokus ke saham-saham lain yang lebih hype. Ya jadi meskipun bisnis itu bagus, meskipun murah, ya tapi kalau misalkan nggak ada yang beli, nggak dapat narasinya, ya sahamnya akan murah terus, dia nggak akan kemana-mana. Apalagi kalau misalkan ownernya itu nggak ngerti ya cara mainin saham, ya seperti itu. Beda sama Pak Pepe gitu misalnya. Terus yang ketiga, inilah saham Konglo. Ya, ini saham Konglo memang lagi tren banget ya di Indonesia. Dan biasanya kalau kita lihat saham Konglo itu sebenarnya lihat sama owner. Ownernya siapa? Kita lihat terus baru kita beli. Karena kita tuh lihat sebuah saham kan sebenarnya lihat perusahaan. Kalau lihat perusahaan yang paling kita lihat pertama kan ownernya, si pemilik perusahaannya. Nah makanya saham-saham Pak Pepe meskipun harganya mahal dia masih bisa naik terus. Basically karena apa? Basically karena Pepe. Karena Pak Pepe. Karena kita percaya sama Pak Pepe-nya. Ya meskipun bisnisnya itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat, atau sebenarnya bisnisnya itu nggak terlalu seksi lah, cuman dibaguskan aja, dibagus-bagusin. Ya cuman ya tetap pada suatu saat ketika harganya kemahalan, contohnya kayak CDIA, ya meskipun ownernya Pak Pepe, tetap aja dia bakal turun. Kalau misalkan dia udah harganya ketinggian, ya jadi balik lagi nanti ujung-ujungnya memang value investing, ya. Backdoor pun ya kapan dia bisa naik, kapan sampai mana batasnya, ya balik lagi ke value investing. Si saham IPO juga balik lagi ke value investing. Jadi sebenarnya value investing tetap dipakai, cuman ada batasnya lah, ada triknya juga. Bukan berarti saham yang murah kita langsung beli. Terus yang keempat ya yang paling bagus ya gabungan 1, 2, dan 3 kalau bisa semuanya gitu. Jadi kalau kemarin kan CDIA itu saham IPO ya, terus dia juga saham Konglo. Nah ini udah gabungan nih. Jadi memang udah bagus banget lah gitu. Dan kalau misalkan kalian bisa nemuin yang gabungan dari ini bagus banget sih. Mantap ya. Terus next ya, di sini gue bakal kasih lihat sedikit ya performance gue ini 1 bulan doang gue bisa dapetin return 176% di saham gue. Ini sebenarnya saham gue baru bikin akunnya ini di Stockbit ya, karena sebelumnya gue itu di Ajaib dan gue pindah ke Stockbit. Dan jadi kelihatan banget nih dari sini ya, ini baru bikin ya. Ini masih datar, baru bikinnya kayak baru di sini gitu. Terus tiba-tiba dia naik sampai 176%. Ya, tapi di sini yang pengen gue highlight adalah kita itu jangan fokus sama uang kecil. Ya, kalau kalian lihat di sini, gue memang profitnya 58 juta ya. Gue naruh kayaknya 40 jutaan gitu. Terus gue profit 58 juta dan dapatnya di 104 juta. Ya, tapi meskipun demikian, uang seperti ini sebenarnya masih uang kecil, guys. Bukan berarti gue mendiskreditkan atau mengecilkan uang ini, ya. Mungkin bagi beberapa orang uang ini besar ya. Tapi menurut gue, lu itu jangan fokus sama uang kecil. Ya, karena yang namanya saham atau uang itu kan kalau lu naik 100% tapi uangnya cuma 2 juta misalkan 2 juta ya itu kalau misalkan naik 100% itu paling cuma jadi 4 juta ya. Kalau 4 juta paling cuma naik jadi 8 juta ya. Dan ini sebenarnya ini kan uang yang kecil ya menurut gue. Kita realistis aja lah, gue bukannya sombong tapi di Indonesia uang segini itu masih kecil ya. Jadi jangan fokus sama uang kecil. Sama yang kedua itu adalah sabar atau tunggu momen ya, karena momen saham multi bagger ini kan paling setahun berapa kali sih yang multi bagger? Paling 3 kali, 5 kali. Ataupun kalau yang bagger ya mungkin paling banyak 10 kali, 15 kali. Dan dari misalkan 10 kali saham bagger, ya kan peluang kalian buat dapetin saham bagger kan juga kecil. Paling cuma dapat 1 atau bahkan maksimum 2 kali.
ya. Dan kalian bayangin kalau misalkan 1 sampai 2 kali ini uangnya yang masuk cuma 4 juta, yang 4 juta paling cuma jadi 8 juta. Ya, ini cepatan kalian itu kerja dibandingkan kalian itu fokus sama saham. Ya jadi buat kalian itu yang uangnya masih sedikit ya, gue saranin mendingan fokus ke bisnis aja atau enggak kerja kerjaan. Kalau di gue pribadi, gue bahkan fokus pertama gue tuh kerja. Ya meskipun gue itu ada content creator juga, tapi tetap gue taruh di nomor satu karena ini ngasilin income gue paling banyak. Ya. Dan yang kedua itu adalah content creating, ya ini buat bisnis jangka panjang. Dan yang ketiga itu baru saham. Ya saham itu gue taruh yang paling terakhir. Ya yang paling pertama itu masih kerjaan gue. Ya karena gue tahu saham gue ini kalau misalkan uang gue itu sedikit, ya gue aja masukin cuma 40 juta. Ya itu sebenarnya naiknya bakalan lama. Ya dan gue masukin uangnya di sini pun itu bukan all in. Ya jauh lah dari kata all in. Jadi kalau 40 juta itu turun ke nol, itu gue masih bisa makan enak, masih bisa minum enak, masih bisa tinggal juga di tempat yang nyaman. Ya dan itu tinggal dikondisikan aja lah ke keadaan masing-masing, tapi intinya jangan all in. Ya kalau misalkan nanti ada uang lebih baru nanti kalian boleh tambah entah dari gaji ataupun bisnis, tapi jangan all in. Ya terus ya fokusnya sama tingkatin income. Ya karena income itu yang utama. Jadi kalau misalkan kalian tuh bayangin kalau misalkan uangnya 1M, ya 1M naik 100% kan bisa jadi 2M. Ya kalau nggak usah jauh-jauh deh dari 40 juta. Ini kan kalau beggar kan bisa jadi 100 juta, ya kan? Di sini gue contohnya 58 juta, tapi porto gue sekarang udah 100 jutaan. Hanya karena gue modalnya 40 juta. Ya, paling seperti itulah. Kalau misalkan kalian udah ngerti ini poin 1, 2, 3, 4, terus juga ngerti money managementnya ini, ya pasti kalian tuh bisa berhasil lah di saham. Meskipun bukan sekarang, bukan instan, tapi kalau kalian menerapkan ini semua, ya kalian juga fokus buat tingkatin income, ya kalau misalkan nanti tiba-tiba uangnya udah dapat 200 juta, 500 juta, itu kan udah enak, ya. Nanti dari situ kalian bisa masuk mungkin 10%-nya, ya. Itu udah masuk 50 juta. Ya, jangan all in semua. Mungkin ketika sahamnya turun baru nanti boleh average down. Tapi mulainya dari modal yang kecil supaya apa? Supaya mentalnya sehat. Kalau mentalnya sehat, analisanya juga pasti akurat. Kalau analisanya udah akurat tapi ternyata sahamnya turun, nah itu nanti mentalnya kena. Kalau mentalnya kena, analisanya bisa jadi salah. Ya. Ya, mungkin itu aja buat video kali ini. Mungkin sekian ya. Thank you.